Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas topik perdana ya di pelajaran fisika kelas 12 yaitu listrik dinamis. Dari bahasanya kamu mungkin sudah tahu nih, listrik adalah ilmu mempelajari terkait muatan listrik. Kalau dinamis dalam keadaan bergerak. Jadi muatannya dalam keadaan yang bergerak ya. Muatan eh, yang dalam keadaan bergerak. Sama seperti kalau diibaratkan dengan air, jika air bergerak, tentu saja nanti akan muncul aliran air. Nah, itu dikenal dengan istilah arus. Jika muatan listrik bergerak, maka dia akan menimbulkan arus listrik. Nah, dalam hal muatan listrik, muatan itu ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Maka yang bergerak di sini adalah muatan negatif, yaitu elektron. Jadi kita perkenalkan dulu dengan konsep kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Kalau dibuatkan rumusnya I sama dengan Q per T. Jadi dengan I adalah kuat arus listrik. Nah, ini merupakan besaran pokok ya, waktu kelas 10 dulu kan udah belajar ada 7 besaran pokok. Satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, kemudian T waktu, satuannya sekon ya. Nah, seperti dibilang tadi bahwa pada sebuah penghantar itu yang mengalir adalah elektron, maka muatan ini adalah kumpulan dari elektron, jumlah total elektron yang mengalir. Jadi Q itu sama dengan N dikali E, di mana E nilai satu muatan elektron, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Mustahil nanti nilai muatan itu adalah setengah elektron, satu setengah, tidak. Karena elektron adalah muatan elementer yang udah paling kecil. Jadi sebuah muatan itu akan bernilai kelipatan dari nilai elektron. Nah, ini contoh soalnya. Arus listrik sebesar 2 ampere mengalir melalui seutas kawat penghantar selama 2 menit. Jadi ada arus listrik yaitu I mengalir melalui kawat penghantar selama 2 menit. Hitunglah banyak muatan listrik yang mengalir melalui kawat tersebut. Jika ditanya banyaknya muatan listrik, jadi jumlah muatan listrik yang mengalir. Jadi lebih tepatnya sebenarnya ini banyaknya elektron ya. Nah, dari sini bisa kamu lihat bahwa I-nya bernilai 2 ampere, kemudian T-nya 2 menit. Dan karena satuan dari waktu adalah detik, kita rubah dikali dengan 60 detik, dapatnya 120 detik atau sekon. Kemudian tentukan banyaknya. Banyaknya itu kan jumlah muatan listrik. Jadi yang ditanya di sini adalah N, berapa jumlah muatan. Kita hitung berdasarkan persamaan tadi bahwa Q sama dengan, kalau di sini kan I sama dengan Q per T, berarti Q I dikali dengan T. I-nya 2 ampere, lalu waktunya 120 detik atau sekon, kita dapatkanlah 240 coulomb. Nah, 240 coulomb ini adalah muatan total yang mengalir pada kawat penghantar tersebut. Sementara pertanyaan soal banyaknya muatan listrik. Jadi atau elektron yang melalui kawat tersebut. Jadi muatan listrik itu banyaknya muatan listrik berarti satu buah muatan elementernya kan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19. Minnya nanti ini menandakan bahwa dia adalah muatan negatif ya, bukan berarti elektron itu nilainya kecil dari 0, tidak, karena dia muatan negatif maka sering dituliskan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga
jumlah atau banyaknya elektron yang mengalir adalah, coba ini, Q sama dengan N dikali E, sebanyak Q dibagi dengan E. Ya, sama dengan 240 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 150 kali 10 pangkat 19. Nah, selain dari itu, kembali ke masalah bahwa tadi ceritanya air hanya bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, maka kuat arus listrik. Arus listrik itu mengalirnya dari arus listrik mengalir dari potensial listrik, potensial tinggi ke potensial rendah. Artinya jika dua buah titik memiliki potensial yang sama, berarti tidak ada aliran arus di situ. Kemudian berikutnya adalah walaupun yang mengalir di sebagai arus ini adalah muatan negatif elektron, namun perjanjiannya secara konvensional bahwa arah kuat arus listrik nantinya adalah berlawanan dengan arah aliran elektron. Arah kuat arus listrik, kuat arus berlawanan, ini perjanjian aja ya, berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi demikian aja pembahasan fisika tentang listrik dinamis, tapi belum ya, masih kuat arus listrik. Di video berikutnya kita akan bahas tentang hambatan pada sebuah kawat pengantar. Semoga kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.